إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Mari ambil bagian dalam dakwah yang mulia ini dengan cara menjadi donatur tetap Surau TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan pemirsa Surau TV yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Salawat dan salam semoga dan berkah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita melanjutkan kajian kita tentang asabah. Apa arti asabah? Apa arti asabah? Asabah yaitu orang-orang yang mendapatkan warisan dari ahli waris yang tidak ditentukan jatahnya. Kalau ditentukan jatahnya itu namanya fard. Ya. Tidak ditentukan jatahnya namanya adalah asabah. Jika seandainya yang ada itu masih tersisa, ya semua sisa diambil. Jika tidak tersisa, ya lapehau, ya tidak ada lagi yang akan diambilnya. Taib. Kita sudah mempelajari bahwa asabah ini terbagi kepada 3. Ada asabah bin nafs, yakni asabah dengan dirinya sendiri, tidak dikaitkan dengan yang lain ketika statusnya asabah. Mereka itu yang telah disepakati untuk mewarisi dari laki-laki kecuali suami dan saudara seibu. Selebihnya mereka mewarisi. Jumlah asabah bin nafsi ini berapa banyaknya? 14. Ya. Yaitu anak dari anak laki-laki, anak dari anak laki-laki, bapak, kakek dari arah bapak, kemudian saudara sekandung, saudara sebapak, anak laki-laki dari saudara sekandung, anak laki-laki dari saudara sebapak, paman kandung, paman sebapak, dan anak mereka, yaitu anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman sebapak, kemudian orang laki-laki yang memerdekakan budak, dan perempuan yang memerdekakan budak. Mereka adalah asabah bin nafs. Kemudian kita juga telah mempelajari tentang asabah bil ghair. Asabah bil ghair yakni dia menjadi asabah disebabkan oleh orang lain. Disebabkan oleh faktor eksternalnya.
Ya. Dan dia ada 4 jenis atau 4 golongan. Al-awwal al-bintu. Nah, yang ini semuanya asabah bil ghair ini adalah perempuan. Asabah bil ghair semuanya adalah perempuan. Ya. Jika ada laki-laki yang selevel dengan dia, maka dia menjadi asabah bil ghair. Ya, ini semua yang bagian perempuan yang apabila ada laki-laki yang selevel dengan dia. Ini secara umum ya. Yang pertama adalah al-bint, anak perempuan, 1 atau lebih ketika bersama dengan anak laki-laki 1 atau lebih. Al-thani, yang kedua, bintul ibn fa-akthar ma ibnul ibn fa-akthar. Putri dari anak laki-laki 1 atau lebih jika bersamanya ada anak laki-laki dari anak laki-laki 1 atau lebih. Idza kana fi darajatiha, jika 1 level. Sawa'un kana akhaha au ibna ammiha, baik dia adalah saudaranya sendiri atau anak pamannya, sepupu dia. Au ma ibn alladhi huwa anzala minha idza ihtajat ilaihi, atau anak dari anak laki-laki yang sampai ke bawah darinya, lebih di level bawah dia, ya, jika dia membutuhkan kepadanya, maka dia juga menjadi apa? Menjadi asabah. Dalil dari 2 kondisi ini, dalilu hadaini sinfaini minal asabah bil ghairi, dalil 2 golongan dari asabah disebabkan oleh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan pada anak laki-laki kalian, pada anak-anak kalian, pada anak-anak kalian, anak laki-laki perempuan. Aulad itu disebutkan untuk anak laki-laki dan perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi anak laki-laki seperti jatah 2 orang anak perempuan. Fahadil ayatul karimah, ayat ini tanawalat al-aulad wa aulad al-ibn. Ayat ini mencakup anak-anak, yakni anak laki-laki dan perempuan, dan anak laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki. Ya. Jadi kalau walad itu digunakan untuk 2 jenis, laki-laki dan perempuan. Ya, maka kita bisa menanya, kam waladan lak, Anda punya anak berapa? Dia sebutkan nanti anak perempuan saya sekian, anak laki-laki sekian. Tapi ketika dia tanya, kan bintan lak, dijawabnya hanya anak perempuan saja. Kam ibnan lak, berarti itu hanya anak laki-laki saja. Tapi ketika sebutkan walad atau aulad dalam bentuk jamak, itu adalah untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Yang ketiga, al-ukhtus syaqiqah. Ya, saudari sekandung 1 atau lebih. Ma'al akhi syaqiq fa akthar. Ya, jika bersama dengan saudara sekandung atau lebih. Begitu juga yang keempat, al-ukhtu lil ab. Ya, saudari sebapak fa akthar atau lebih, ma'al akhlil ab fa'akthar. Ya, bersama dengan saudara sebapak atau lebih. Ya, saudara sebapak walaupun tidak saudaranya sendiri. Ya, kalau saudara sendiri sudah jelas syaqiqah. Saudara sebapak
Ya, mungkin ibunya yang kedua, ibu yang ketiga. Baik. Wa dalilu hadaini sinfain, dalil yang ini adalah wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa walidzakari mithlu hadzil unthayain. Apabila mereka itu adalah bersaudara, beberapa orang, baik laki-laki maupun perempuan, maka bagi laki-laki seperti jatah dua orang perempuan. Watanawalatil ayatil karimah, ayat yang mulia ini, waladal abawaini wa waladal ab, meliputi anak laki-laki perempuan dari kedua ibu bapa atau dari bapak saja. Baik. Fahaulail arba'i minadzukur, mereka yang empat kategori, empat laki-laki tadi. Siapa yang laki-laki empat tadi? Ya, anak laki-laki, anak dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak. Ya, mereka yang empat ini, saudari mereka mewarisi melalui jalur asobah disebabkan oleh mereka laki-laki. Yang laki-laki ini saudarinya menjadi asobah. Ya, jika ada mereka ini laki-laki, yang perempuannya menjadi asobah. Yang tadinya apa? Kalau tidak ada yang laki-laki, yang ini mendapatkan fard, mendapatkan fard, jatah yang telah ditentukan. Ya, anak perempuan dia boleh dapat setengah atau dapat 2/3. Putri dari anak laki-laki bisa dapat setengah, bisa dapat 2/3. Begitu juga ya saudari. Ya. Taib. Wa amma man adahum minadzukur, laki-laki yang lain selain dari mereka. Siapa laki-laki yang lain selain dari mereka? Ya, anak paman. Ya, anak paman. Anak saudari, anak saudara. Ya, anak saudara sebapak. Dia adalah asobah. Ya, dia adalah asobah. Tapi apakah saudari-saudari mereka mewarisi? Tidak. Misalkan, jika seandainya seorang meninggal dunia, yang ada bagi dia adalah anak adiknya, ya, anak adiknya laki-laki, dia punya anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi intinya keponakan. Ya, siapa yang mewarisi? Keponakannya laki-laki. Keponakan perempuan tidak mewarisi. Baik. Fala tarithu akhwatuhum ma'ahum syai'a. Sama sekali saudara-saudari mereka tidak mewarisi bersama mereka. Wadzalika ka abna'il ikhwati wal a'mami wa abna'il a'mam. Ya. Seperti anak-anak dari saudara dan paman serta anak-anak dari paman. Ya, paman kan laki-laki. Ya, paman laki-laki. Apakah saudari? Ya, berarti bibi. Ya, bibi dari, ya, artinya anak adik ayahnya. Ya, adik ayahnya dapat warisan? Tidak. Ya, tidak. Taib. Yang ketiga, nah ini, yang ketiga itu adalah al-asabah ma'a al-ghair. Apa bedanya dengan bil ghair? Bil ghair itu dengan adanya yang tadi, disebabkan adanya yang tadi dia mewarisi. Ya, dia menjadi asabah. Nah, di sini
Ada dua golongan. Yang pertama, ya, saudari kandung atau lebih dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih. Yang kedua, ini satu, yang kedua saudari sebapak atau lebih. Dengan siapa? Dengan anak perempuan, ya, dengan anak perempuan, ya, atau anak perempuan dari anak laki-laki. Baik. Contoh, kalau seandainya seorang meninggal dunia, A meninggal dunia, dia tinggalkan 2 orang anak perempuan, 2 orang saudari perempuan, ya, saudari sekandung, ya, saudari kandung. Oke, 2 anak perempuan ini dapat berapa? 2/3. Ya, 2/3. Kemudian saudari kandung sisanya dapat 1/3. Atau seorang meninggal dunia, dia tinggalkan 1 orang anak perempuan, 1 orang anak perempuan dari anak laki-laki. Kemudian 1 orang saudari sebapak. Berapa nih dapatnya? 1 orang anak perempuan dapatnya berapa? Setengah. Anak perempuan dari anak laki-laki masih dapat? Kenapa? Oke, tidak ada laki-lakinya. Terus? Jatah perempuan itu berapa? 2/3. Ya, maka dapatnya di sini apa? Setengah. Atau enggak, 1/6. Tapi kalau di sini 2 orang, anak perempuan enggak dapat lagi. Jatah perempuannya sudah habis. Anak perempuan dari anak laki-lakinya tidak dapat lagi kalau seandainya, ya, 2 orang di sini misalkan. Ya, 2 orang. Yang anak perempuan enggak dapat lagi. Ya, kosong dia. Baik. Saudari sebapaknya dapat. Ya. Dia sisanya. Sisa. Berapa sisanya? Di sini 1/3 sisanya. Nah, ini
Karena bersama dengan ini, yang ini tidak ada, dapat. Itu ma'al ghair namanya. Ya. Wa hadha qaulul jumhuril ulama min as-sahabati wa tabi'in wa man ba'dahum. Ini adalah perkataan mayoritas ulama dan dari para kalangan sahabat dan tabi'in dan ulama yang datang setelah mereka, annal akhawati lil abawaini aw li ab, bahwa saudari sekandung atau saudari sebapak dia adalah tergolong asobah jika bersama dengan al-banat, anak-anak perempuan yang langsung, atau banatil ibn, anak perempuan dari anak laki-laki. Ya. Wa daliluhum, dalil mereka, ma rawahu jama'atu illa musliman, apa yang diriwayatkan oleh jamaah 6 orang ulama hadis kecuali Imam Muslim dan Nasa'i, anna Abu Musa su'ila an bintin wa binti ibn wa ukhtin, bahwasanya Abu Musa ditanya tentang ada seorang anak laki perempuan, kemudian seorang anak perempuan dari anak laki-laki, kemudian saudari, baik itu saudari sekandung atau saudari sebapak. Ya. Faqal, lalu dia mengatakan, lil binti nisf, anak laki-laki separuh, anak perempuan separuh, walil ukhti an-nisf, bagi saudarinya separuh. Wa qala lisail, lalu dia berkata kepada orang yang bertanya, i'ti Ibnu Mas'udin fasayutabi'uni, coba tanya ke Abdullah bin Mas'ud, pasti dia akan mengikuti saya pendapat yang sama. Ya, falamma ata Ibnu Mas'ud, ketika datang ke Ibnu Mas'ud, fa akhbarahu biqauli Abi Musa, lalu dia menceritakan dengan pendapatnya Abi Musa, qala laqad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin, kalau begitu saya tersesat dong, dan aku bukan termasuk orang yang mendapatkan petunjuk kalau seandainya mengikuti pendapat Abu Musa Asy'ari. Ya, aqdi fiha bima qada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan memutuskan apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lil binti nis, bagi anak perempuan separuh. Wal ibnatil ibn as-sudus takmilatus thulutsain, bagi level yang di bawahnya yang sejalur dengan dia, yaitu putri dari anak laki-laki, maka dia mendapatkan 1/6 sebagai penyempurnaan nilai 2/3. Wa ma baqiya lil ukht, yang masih tersisa itu semuanya adalah untuk saudari. Ya, baik. Hada wal asabatu bin nafsi man infarada haza jami'al mal. Asabah bin nafs, bagian yang pertama, yang mewarisi dirinya sendiri. Ya, apabila dia main tunggal, ya, dia adalah satu-satunya pewaris, hadza jami'al mal, dia akan meraut seluruh harta itu. Liqauli ta'ala, wa huwa yarithuha illam yakul laha walad, dia adalah mewarisi dari perempuan ini jika dia tidak punya anak. Ya. Wawaritha fi hadhil ayah al-akhu jami' ma li ukhtihi. Di dalam ayat ini saudaranya mewarisi seluruh harta saudarinya. Wa tanfaridul asabatu bi nafsi bi hadzal hukum. Asabah sendiri, asabah bin nafsi itu
dia mendapatkan keistimewaan hukum seperti ini. Dia sendiri yang mendapatkan hukum itu. Jika seandainya yang dia sendirian pewaris, maka dia mendapatkan semuanya. Wa yusharikuna baqiyatal 'asabati fi annahum idza kanu ma'a ashabil furud ya'khuduna ma baqiya. Dan mereka asabah ini, asabah bin nafs, mereka ikut serta ya dengan orang-orang asabah yang lain apabila ya mereka bersama orang-orang yang telah ditentukan jatahnya dalam mengambil warisan, maka dia akan mengambil yang sisa. Jadi kalau sendirian, dia ambil semuanya. Tapi kalau seandainya dia bersama orang-orang yang punya ketentuan atau fard, maka dia sama dengan asabah yang lain. Jadi mengambil yang tersisa dari jatah orang-orang yang fard. Karena Nabi SAW bersabda, alhiqul fara'idha bi ahliha. Berikan ketentuan-ketentuan faraid, jatah-jatah yang telah ditentukan kepada pemiliknya. Jadi jatah-jatah yang tentukan ini yang didahulukan, bukan asabah dulu. Bagaimana kita menentukan asabah dia sisa sementara belum dibagikan kepada pemiliknya? Maka dibagikanlah kepada pemiliknya dulu. Fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Maka setelah dibagi, apa yang tersisa itu diberikan kepada laki-laki yang lebih utama. Artinya maksudnya yang lebih dekat dengan si mayat kaitannya. Wa illam yabqa syai'in ba'dal furudi saqatu. Kalau seandainya tidak ada lagi tersisa setelah diberikan kepada faraidnya, kepada orang-orang jatahnya, maka mereka gugur. Tapi pertanyaannya, apakah anak laki-laki dia mendapatkan faraid? Anak laki-laki dia mendapatkan jatah yang ditentukan? Tidak. Dia hanya mewarisi dengan cara asabah. Baik. Apakah mungkin anak laki-laki tidak dapatkan jatah sama sekali? Enggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Dia pasti dapat. Ya. Tapi kalau paman-pamannya, mungkin saja. Saudara-saudaranya, mungkin saja. Ya. Baik. Wa hadhihi walil 'asabah wa hadha walil 'asabah jihatun sit. Asabah ini memiliki apa dipandangnya? Apa terjemahnya di yang punya buku tadi? Jalur, oke. Asabah ini memiliki jalur 6. Ya. Jalur 6. Yang pertama jihatun nubuwah, bunuwah. Jalur anak. Ini yang paling dekat, paling tinggi derajatnya, paling dekat dan paling kuat. Ya, kemudian berurut dia. Pertama adalah bunuwah, jalur anak. Kemudian setelah itu jalur jihatul ubuwah, jalur kebapaan. Jadi bapak, kakek dan seterusnya. Ya, anak berarti anak, cucu ke bawah, itu jalur anak. Jalur bapak ke atas. Summa jihatul ikhwah, yaitu jalur yakni saudara. Summa jihatul banil ikhwah, kemudian jalur anak-anak dari saudara. Summa jihatul wala, kemudian jalur memerdekakan budak.
Jadi sudah dikelompokkan. Ya, jalur anak, jalur keturunan anak, jalur bapak atas, kemudian jalur saudara, ya, kemudian jalur anak saudara, kemudian jalur dari yang memerdekakan budak. Kama sabaqa huwa asubatun sababuha ni'matul mu'tiq ala raqiqihi bil itqi. Hubungan nasabnya ada? Tidak. Lalu apa yang menjalinnya? Ini adalah disebabkan dia mendapatkan asabah, disebabkan nikmat yang diberikan oleh orang yang memerdekakan akan kenikmatan kemerdekaan bagi budak. Ya. Innamal wala liman a'taq. Wala itu bagi orang yang memerdekakan. Taib. Muncul satu persoalan. Idza ijtama'a 'asibani fa akthar. Kalau dua atau lebih dari orang asabah ini berkumpul. Ya, artinya berkumpul ini bagaimana? Kebetulan mereka ada semua. Anak ada, paman ada, saudara ada, kakek ada, bapak ada. Ya, ini bagaimana nih? Falahum halatul arba. Kondisi mereka ada 4 nih, kalau lihat statusnya. Yang pertama, ayat tahida fil jihati wad darajati wal quwwah. Apabila mereka sama-sama satu derajat, sama-sama satu jalur, sama-sama satu derajat selevel, dan sama-sama kekuatannya. Fahina idzin yashtarikani fil mirath. Maka mereka berbagi sama dalam warisan. Seperti apa? Kal abna. Ya, ternyata ada 3 orang anak laki-laki. Ya sudah, ya bagi rata aja. Ada 10 anak laki-laki atau 20 anak laki-laki, ya sudah dibagi rata. Ya. Wal ikhwatul ashiqa, atau dia ini adalah ya saudara sekandung, atau dia adalah amam, dia adalah level paman. Ya. Taib. Jadi lihat derajatnya. Kalau dia ini satu adalah anak, satu adalah saudara, berarti beda jalur. Maka jalur yang terkuat dulu, ya, yaitu yang terdekat dengan yang meninggal. Taib. Ayakhtalifa fil jihah, berbeda di dalam jalur, fayuqaddamu fil mirathil aqwa jihatan. Ya, ada 2 orang tetapi jalurnya berbeda. Maka didahulukanlah di dalam warisan ini jalur yang terkuat. Ya. Kal ibni wal ab. Ibn ada, ab ada. Fayuqaddamul ibnu fit ta'assibi 'ala al ab. Maka si anak lebih didahulukan di dalam asabah daripada bapak. Berarti bapak mendapatkan bagaimana? Fard. Dia dapat fard. Baik. Kita lanjutkan. Yang ketiga, ayat tahida fil jihati wa yakhtalifa fid darajah. Bersatu di dalam jalur. Ya. Misalkan jalur-jalur sama-sama jalur anak, atau sama-sama jalur bapak, atau sama-sama jalur saudara. Wa yakhtalifa fid darajah. Levelnya berbeda. Kama law ijtama ibnun wa ibnu ibnin. Kalau seandainya anak dengan cucu ngumpul, ya, ketemu, fa yuqaddamul ibnu ala ibnil ibn. Maka anak didahulukan mendapatkan hak asabah daripada cucu. Li'annahu aqrabu darajatan. Karena dia lebih dekat derajatnya.
Tapi bagaimana kalau seandainya kalau yang mewaris yang ada itu adalah paman dengan cucu. Paman dengan cucu. Maka cucu lebih didahulukan karena dia adalah jalur dari anak. Baik. Yang keempat, ayat tahida fil jihati wad darajah wa yakhtalifa fil quwwah. Dia bersatu atau sama dalam jalur, sama dengan derajatnya, tapi berbeda di dalam kekuatannya. Ya bihaits yakunu ahaduma aqwa min al-akhar. Fa yaqaddamu al-aqwa, seperti satu sama lainnya ada yang lebih kuat, maka didahulukan yang kuat. Kama law ijtama akhun syaqiqun wa akhun lil ab. Ya. Kalau seandainya berkumpul atau yang mewarisi ada saudara sekandung dengan saudara sebapak. Levelnya sama. Derajat levelnya sama. Jalurnya sama, sama-sama saudara. Ya. Tapi kekuatannya sekandung lebih kuat daripada sebapak. Ya. Wa yuqaddamul akhu syaqiq li'annahu aqwa li'idla'ihi bi abawaini. Karena yang penghubungnya adalah ibu dan bapak. Wal akhu lil ab yudli bil ab faqat. Sementara saudara sebapak ya dihubungkan oleh bapak saja. Penyebabnya adalah bapak saja. Nah, demikian selesai bagi kita adalah asabah. Ya. Kita lanjutkan? Baik. Bisa ya? Kita masuk kepada al-hijab, hal-hajb. Babun fil hajb. Bab tentang hajb. Hadal bab lahu ahmiyatun khassatun baina abwabil mawarith. Bab ini memiliki urgensi yang khusus. Ya, di antara bab-bab warisan. Sekian banyak pembagian dan seterusnya. Tadi sudah kita pelajari sebelumnya juga. Itu bab-bab warisan. Tapi hajb ini sangat memiliki urgensi yang khusus. Kenapa? Lianna ma'rifata tafasilihi yatarattabu 'alayha isalul huquqi ila mustahiqiha. Karena pengetahuan terhadap hajb, rincian hajb, rincian orang-orang yang terhalang, mengakibatkan ya memberikan hak kepada orang yang berhak. Sampainya hak kepada orang yang berhak. Jadi wa adamul ma'rifah, jika seandainya tidak mengetahui biahkami hadzal bab, dengan ketentuan bab ini, yatarattabu alaiha khuturatun 'azimah. Maka boleh jadi mengakibatkan bahaya yang besar. Bahaya apa? Li'annu qad yu'til miratha liman la yastahiqu syar'an wa yahrumul mustahiq. Boleh jadi dia memberikan warisan ini kepada orang yang secara syariat tidak berhak. Dia berikan. Otomatis orang yang secara syar'i hak tidak mendapatkan. Ya. Atau minimal mungkin dibagi ratusnya gitu ya. Ya. Akhirnya apa? Dia berikan kepada orang yang tidak berhak, tapi dia kurangi orang yang seharusnya mendapatkan lebih sempurna. Wa min huna qala ba'd ulama, dari sini sebagian ulama mengatakan yahrumu 'ala man la ya'riful hajba an yuftiya fil faraid. Haram bagi orang yang tidak mengetahui hukum hajab ini untuk berfatwa di dalam masalah warisan. Sebab mau tak mau boleh jadi ya dia akan berefek tadi, memberikan kepada orang yang tidak berhak, sehingga mengakibatkan
terhalangnya orang lain atau berkurangnya jatah orang yang seharusnya didapatkan lebih sempurna. Wal hajbu lughatan al man'u. Ya, hajib itu secara bahasa adalah man', terhalang. Ya, atau menghalangi. Yuqalu hajabahu idza mana'ahu min ad-dukhul. Dia menghalangi. Hajabahu apabila dia menghalangi untuk masuk. Ya, wal hajib, orang pengawal itu, ya, security, itu bahasanya juga dikatakan dengan hajib. Karena al-mani', karena dia menghalangi. Wa minhu hajibus sultan. Ya, pengawal sultan. Juga namakan security atau pengawal namakan dengan hajib. Li'annahu yamna'u minad dukhul 'alaihi, karena dia menghalangi orang lain masuk mendatanginya. Ya. Wa ammal hajb fi istilahil faradiyyin. Adapun hajb di dalam istilah ulama waris. Bermakna man'u man qama bihi sababul irthi minal irthi bil kulliyati au min awfari haddaini. Maknanya adalah menghalangi orang yang telah memenuhi kriteria warisan dari mendapatkan warisan secara menyeluruh atau mendapatkan jatah yang terbanyak. Ya. Atau jatah yang terbanyak. Dia tidak bisa dapat jatahnya ada 2 misalkan. Ini dia setengah, satu lagi dapatnya 1/6 atau setengah dapat 1/4. Ya. Gara-gara istrinya punya anak, suaminya dapat 1/4. Enggak jadi dapat setengah. Itu berarti dia terhalang mendapatkan jatah yang terbanyak. Ya. Nah, atau dia terhalang sama sekali. Tidak mendapatkan warisan sama sekali. Contoh, ada ibu, ada nenek. Gara-gara ada ibu, nenek enggak dapat. Ya, sama sekali. Ya. Kalau dihukum, dihitung, apakah nenek menjadi ahli waris? Ya, menjadi ahli waris. Lalu berapa jatahnya? Dia dulu. Oh, ternyata ada ibu. Ya, sudah ibu yang menghajib atau menghalangi nenek mendapatkan. Menghalangnya bagaimana? Secara kulli. Ya, secara menyeluruh. Dia tidak dapat. Begitu juga misalkan ada kakek, ada bapak. Ya, sehingga terhalanglah kakek untuk mendapatkan secara keseluruhan. Baik. Wa yanqasimu al-hajbu fil faraid ila qismain. Hajib ini di dalam ilmu faraid terbagi kepada 2 bagian. Al-qismul awal hajbul awsaf. Yang pertama adalah terhalang disebabkan oleh kriteria. Terhalang, ya. Hajb itu adalah terhalang. Terhalang disebabkan oleh kriteria. Wa yakunu fi man ittasafa bi ahadi mawani al-irth ats-tsalatsa. Ya, ini terwujud pada orang yang memiliki sifat salah satu dari penghalang warisan. Penghalang warisan kemarin ada 3. Penghalang warisan. Yang pertama al-qatil, pembunuh. Yang kedua beda agama. Ketiga budak. Nah, kalau seandainya salah seorang di antara ahli waris yang mewarisi tadi, dia memiliki salah satu sifat dari yang 3 ini.
mungkin ya dia berkelahi dengan saudaranya. Akhirnya dia bunuh saudaranya ini. Oke, kalau dia bunuh, apakah dia mendapat warisan? Tidak, dicoret dia. Maka terjadilah penghalang disebabkan oleh sifat kriteria yang melengket pada dirinya pada saat itu. Ya, sehingga dia tidak bisa mewarisi karena dia qatil, membunuh yang akan mewariskan. Ya, kalau dibolehkan untuk orang yang pembunuh ini membawakan warisan, maka dia akan cepat-cepat membunuh ya saudaranya yang kaya atau bapaknya atau apa, pengen dapat warisan cepat gitu. Makanya adil sekali Islam, ya, maka tidak diberikan hak sama sekali. Atau beda agama, ya, terjadi perbedaan agama, sebelum meninggal dunia masuk Islam dia, ya, akhirnya anak-anaknya tidak dapat warisan. Ya, kenapa? Yang akan mewarisi itu kan anak yang hidup. Ya, ternyata anaknya ini memiliki kriteria yang menghalangnya untuk mewarisi, yaitu berbeda agama dengan yang meninggal dunia. Baik, ini wahya ar-riqu wal awil qatlu au ikhtilaf ad-din. Ya, yang pertama adalah riq, budak, yang kedua adalah qatl, yakni membunuh, yang ketiga ikhtilaf ad-din, berbedanya agama. Faman tasafa biwahidin min hadhil awsaf lam yarith wa yakunu wujuduhu ka'adamihi. Siapa yang memiliki kriteria salah satu di antara kriteria ini, maka dia tidak dapat mewarisi dan keberadaan dia sama dengan tidak ada. Baik. Al-qism ats-tsani, bagian yang kedua adalah hajbul ashkhas, dihijab oleh orang-orang fisik, ya, ada orang tertentu. Wa huwa man'u syakhsin muayyanin min al-irthi bil kulliyah wa yusamma hajbul hirman atau man'uhu min al-irthi akthar ila irthi aqall wa yusamma hajbun nuqsan. Ya, yaitu hajbul ashkhas adalah terhalangnya atau seorang-orang tertentu menghalangi, terhalangnya orang tertentu dari mendapatkan warisan secara menyeluruh, dinamakan dengan hajbul hirman, terhalangnya, haram dia, tidak dapatkan sama sekali. Au man'uhu minal irthi aktar ila irthi aqal, atau terhalangnya dia mewarisi dari warisan dengan jumlah yang lebih banyak pindah kepada jumlah yang lebih sedikit. Wa yusamma hajbun nuqsan, hajab an-nuqsan. Jadi tidak ada hajab yang menjadikan dia mendapatkan lebih, ya, karena hajab dia mendapatkan 2 kali lipat yang seharusnya dapat, enggak ada. Ya, yang ada adalah kalau tidak terhalang secara menyeluruh atau berkurang dari jatah yang seharusnya. Ya, wa sababu hadzal hajbi binawaihi, apa sebab atau faktor yang menjadikan dia terhajab ini dari 2 jenis ini? Wujudu syakhsin, adanya seseorang ahaqqu minhu, yang lebih berhak darinya. Ya, adanya seseorang yang lebih berhak darinya. Oleh karena itu, walidzalika sumya hajbul ashkhas. Ya, makanya dinamakan dengan hajab orang-orang tertentu. Jadi ada orang tertentu yang menjadi hajbnya. Ketika dia ada, terhalanglah dia. Boleh jadi dia terhalang secara menyeluruh atau secara sebagian. Dan ini dinamakan dengan hajbul ashkhas. Dan dia ada 7 golongan. Ya, ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita pelajari. Baik.
Jadi kalau diisi terus nanti membeludak dia keluar. Agak angin stek. Alun lain cuba-cuba dicari-cari ya. Alun lain nanti aun ya. Taib. Ustaz, jika seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya, silakan dicoba. Ya, meninggalkan ahli warisnya. Saudara atau saudari perempuan seibu, saudari perempuan ibu. Ya. Saudara perempuan ibu, saudara perempuan ayah. Kemudian anak laki-laki. Laki-laki dari saudara laki-laki ibu. Anak perempuan dan anak laki-laki dari saudara ibu. Anak perempuan dan anak laki-laki dari saudara ayah. Siapa saja mendapatkan warisan dari dan berapa besar bagian ini? Siapa bisa jawab? Yang pertama berarti yang meninggal dunia A. A meninggal dunia. Dia meninggalkan saudara perempuan ibu. Saudara perempuan ibu. Apa artinya itu? ET. Ya, oke. Saudara perempuan ayah. Perempuan. Amma. Bibi, oke, bibi lah. Ya. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki ibu. Sepupu. Sepupu dari ibu, dari anak, oke. Anak perempuan dan anak laki-laki dari saudara ibu. Baik. Anak perempuan dan anak laki-laki dari saudara ayah. Siapa yang ahli waris di sini? Coba kita lihat. Pihak laki-laki itu siapa-siapa aja ahli warisnya? Yang laki-laki. Yang laki-laki, suami. Anak laki-laki. Anak laki-laki dari anak laki-laki. Bapak, kakek, terus saudara laki-laki sebab sekandung, saudara laki-laki si bapak, saudara laki-laki si ibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara sebapak, si ibu enggak dapat loh. Ya, paman sekandung, paman seayah, sebapak, saudari, saudara, anak paman sekandung, anak paman sebapak, mu'atiq. Ada enggak laki-laki sini yang dapat? Enggak ada. Yang perempuan yang pertama, istri. Istri dulu. Kalau nggak ada istri nggak ada punya anak. Ya. Yang kedua anak perempuan. Yang ketiga anak perempuan dari anak laki-laki.
kemudian ibu, kemudian nenek, kemudian saudari sekandung, saudari sebapak, saudari seibu. Apa lagi? Nenek dari pihak bapak, nenek dari pihak ibu. Ya, kemudian mu'atiq. Mu'atiqah. Nah, berarti di sini disilang. Ya. Maka di sini tidak ada yang mewarisi. Ya. Secara ahli waris dia tidak ada. Saudari perempuan ibu. Ya, tidak termasuk. Ya, yang ada adalah saudari perempuan seibu. Baru. Ya, kalau ini berarti eteknya enggak dapat. Bibi juga enggak dapat. Ya. Kemudian ya, anak laki-laki dari saudara laki-laki ibu, anak mama. Ya, enggak dapat. Anak perempuan dan anak laki-laki dari saudara ibu. Sepupu juga nih, ya, enggak dapat. Anak perempuan dan anak laki-laki dari saudara ayah, ya, bako nih. Bukan ya? Taruhlah, saudari ayah, enggak dapat juga. Jadi tidak ada yang dapat. Mereka itu termasuk apa namanya? Daul arham, ya, karib kerabat. Baik. Pertanyaan berikutnya. Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri. Meninggal dunia. Meninggalkan seorang istri. Satu orang anak perempuan. Berapakah pembagian warisan untuk masing-masing dari siapa saja? Dan siapa saja lagi yang dapat mewarisi dari si mayat. Kalau seandainya yang ada hanya ini saja yang mewarisi. Ya, ini saja yang mewarisi. Pertama si istri dapat 1/6, 1/8, anak perempuan mendapatkan setengah. Atau dia mendapatkan sisa. Ya, dia mendapatkan sisanya. Baik. Jadi maka ketika kita membagi warisan harus kita inventarisir dulu siapa saja dari karib kerabatnya. Maka perlu dilihat dia punya anak paman enggak? Ya. Dia punya paman enggak? Masih hidup enggak? Oh, dia punya anak paman enggak? Ya, anak pamannya siapa? Oh, ini ada laki-laki, ada perempuan. Yang laki-laki itu termasuk ahli waris, yang perempuan tidak termasuk ahli waris, ya gitu kan. Jadi memang makanya ketika meninggal ayah, sudah lama ayah meninggal, kemudian kita ada di antara di antara kita yang meninggal misalkan, nah dia dilihat keluarga ayahnya, ya, karena ini terkait juga. Apakah nanti dia terhijab atau apa? Nanti hukumnya setelah pembagian, setelah perhitungan. Ini diakomodir dulu semuanya, ya, atau diinventarisir dulu semuanya sehingga tercakuplah semua orang-orang yang termasuk ahli waris yang 25 yang disebutkan, yang kita sebutkan tadi. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.